I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 39. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah berhasil mendapatkan seni spiritual kitab konstelasi 4 dewa, Mu Chen langsung diteleportasi menuju ke aula seni spiritual tempat Penatua Zhu Tian berada. Penatua Zhu Tian berkata bahwa Mu Chen sangat beruntung karena bisa mendapatkan seni spiritual pada tingkat kitab konstelasi 4 dewa. Yang menurut aturan saat ini sebenarnya Mu Chen tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan seni spiritual tingkat dewa tersebut. Mendengar itu membuat Mu Chen khawatir kalau Penatua Zhu Tian akan mengambil kembali seni spiritual kitab konstelasi 4 dewa darinya. Namun tidak lama kemudian penatua tingkat surgawi tersebut berkata bahwa dia tidak akan meminta Mu Chen mengembalikan kitab konstelasi 4 dewa. Karena Mu Chen telah berhasil mendapatkan seni spiritual tingkat dewa tersebut. Maka anggap saja sebagai peluang bagi Mu Chen. Mu Chen merasa senang dan kemudian dia mengucapkan terima kasih pada Penatua Zhu Tian. Tidak lama kemudian Luoli, Mukui, Bingking, dan Yang Hong juga telah selesai mendapatkan seni spiritual mereka masing-masing. Luoli langsung mendekati Mu Chen karena khawatir dengan keadaan Mu Chen yang saat ini wajahnya sudah pucat. Penatua Zhu Tian terkekeh saat mengatakan bahwa Mu Chen telah bertemu seni spiritual tingkat dewa dan dipukuli hingga babak belur oleh pelindung tahap transformasi surgawi. Luoli, Mukui, dan Bingking benar-benar tercengang saat mendengar perkataan Penatua Zhu Tian karena mereka bertiga sebenarnya telah memperoleh seni spiritual tingkat dewa semu. Namun pelindung yang mereka hadapi hanya berada di tahap menengah penggabungan surgawi. Tetapi Mu Chen sebenarnya bertarung melawan pelindung di tahap transformasi surgawi sehingga mereka bertanya-tanya pada level berapa seni spiritual yang Mu Chen temukan. Berbeda dengan mereka bertiga, Yang Hong mencibir Mu Chen karena terlalu percaya diri dengan kekuatannya dan bahkan berani menyentuh seni spiritual tingkat dewa. Namun mereka berempat kembali terkejut ketika Penatua Zhu Tian mengatakan bahwa Mu Chen tidak gagal, melainkan dia berhasil mendapatkan seni spiritual tingkat dewa tersebut. Mereka semua tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar mampu mengalahkan pelindung di tahap transformasi surgawi hanya dengan kekuatannya di ranah roh tahap akhir. Terutama Yang Hong langsung terkena mental karena pada awalnya dia berpikir bahwa dia akan melampaui Mu Chen setelah memperoleh seni spiritual tingkat dewa semu. Namun siapa sangka Mu Chen akan mengalahkan pelindung tahap transformasi surgawi dan mendapatkan seni spiritual tingkat dewa. Karena mereka berlima telah memperoleh seni spiritual pilihannya masing-masing, maka mereka langsung pergi keluar dari aula seni spiritual. Mu Chen sendiri kini memilih kembali ke asrama untuk memulihkan diri setelah bertarung dengan pelindung seni spiritual di tahap awal transformasi surgawi. Namun tidak lama kemudian dia dihampiri oleh Li Xuantong yang masih ngeyel untuk menyuruh Mu Chen memutuskan hubungannya dengan Luoli. Li Xuantong berkata bahwa dia menyaksikan pertarungan Mu Chen selama kompetisi siswa baru beberapa hari sebelumnya dan dia memuji kemampuan Mu Chen. Tetapi dengan kemampuan tersebut, Li Xuantong menganggap Mu Chen masih belum memiliki kualifikasi untuk menjalin hubungan dengan Luoli. Sambil menatap kakak seniornya tersebut, Mu Chen berkata kalau Li Xuantong bukan siapa-siapa bagi Luoli, jadi Li Xuantong tidak berhak mencampuri urusan Luoli. Mu Chen melanjutkan jika Li Xuantong membenci Mu Chen maka jangan ragu untuk menyerangnya, dan apapun yang ingin Li Xuantong lakukan Mu Chen akan dengan senang hati melayaninya. Li Xuantong menjawab kalau dia tidak bermaksud ikut campur dalam pilihan Luoli, namun Mu Chen lah yang menghalangi Luoli untuk mengambil keputusan yang tepat. Sehingga jika Mu Chen berada di sisi Luoli, maka Mu Chen akan menjadi hambatan besar bagi Luoli.
Kemudian Lik Xuantong memperingati Mu Chen bahwa dia akan memberi waktu 2 bulan, dan jika Mu Chen masih tidak meninggalkan Luoli dalam waktu 2 bulan, maka Lik Xuantong akan mengambil tindakan. Tepat setelah itu, Lik Xuantong melihat Luoli datang mendekat. Sehingga Lik Xuantong memilih untuk pergi dan mensarkas Mu Chen untuk tidak mengungkapkan apa yang dikatakan di antara mereka berdua kepada Luoli agar gadis cantik tersebut menghentikan Lik Xuantong. Karena jika Mu Chen mengadukan semua kepada Luoli, maka Lik Xuantong akan sangat kecewa pada Mu Chen. Benar saja, ketika Luoli bertanya apa yang telah Lik Xuantong lakukan pada Mu Chen, dia tidak menjawab dan hanya langsung memeluk pujaan hatinya tersebut. Saat itulah Mu Chen berkata, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar atau usaha yang harus dia lakukan, Mu Chen berjanji tidak akan pernah membiarkan Luoli pergi. Singkat cerita, malam pun tiba dan Mu Chen kini sudah berada di kamarnya sambil merenungi semua perkataan Lik Xuantong padanya. Percakapan yang dia lakukan siang hari dengan Lik Xuantong akhirnya membuatnya serius. Jelas sekali bahwa Lik Xuantong berencana untuk campur tangan dalam hubungannya dengan Luoli. Selain itu, sangat jelas bahwa Lik Xuantong tidak memiliki niat baik terhadap Mu Chen. Sehingga Mu Chen bertekad maju ke tahap penggabungan surgawi dalam waktu 2 bulan untuk menghadapi Lik Xuantong yang menempati posisi kedua dalam peringkat surgawi. Dan bahkan di antara semua jenius di Akademi Beichang, tidak akan ada yang berani meremehkan kekuatan Lik Xuantong. Oleh karena itu, Mu Chen memasuki lautan spiritualnya untuk bertemu dengan Jiu Yu, dan kemudian dia bertanya apakah ada cara agar bisa meningkatkan kekuatan Mu Chen dengan cepat. Sambil menggoda, Jiu Yu berkata pada Mu Chen kalau dia memiliki satu cara, tetapi kenapa dia harus memberitahukan pada Mu Chen. Mu Chen menjawab kalau Lik Xuantong pasti memiliki jutaan nilai spiritual karena sudah lama berada di Akademi Beichang. Sehingga jika berhasil mengalahkan Lik Xuantong dan mendapatkan nilai spiritual miliknya, maka bisa digunakan untuk membeli esensi darah naga Laut Utara. Sepertinya Mu Chen telah berhasil menyerang titik lemah Jiu Yu karena siluman burung tersebut sangat mengidam-idamkan esensi darah naga Laut Utara. Lagi pula saat ini Jiu Yu telah membentuk ikatan garis darah dengan Mu Chen. Jika Mu Chen terlalu lemah dan dibunuh oleh seseorang, maka secara otomatis Jiu Yu juga akan mati. Oleh karena itu, Jiu Yu tidak akan menyembunyikan cara apapun untuk meningkatkan kekuatan Mu Chen, yaitu dengan cara penggabungan energi spiritual. Jiu Yu menjelaskan bahwa penggabungan energi spiritual hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki ikatan garis darah seperti yang terjadi pada Mu Chen dan Jiu Yu. Jadi selama Mu Chen dan Jiu Yu berhasil menggabungkan energi spiritual, maka Mu Chen akan dapat memperoleh kekuatan khusus dalam energi spiritualnya. Kemudian Jiu Yu bertanya pendapat Mu Chen tentang api hitam miliknya dan langsung dijawab Mu Chen bahwa api hitam tersebut sangat kuat karena mampu membakar energi spiritual. Jiu Yu dengan bangga menjelaskan bahwa api hitam tersebut bernama api 9 neter yang merupakan kemampuan bawaan dari ras burung 9 neter. Api 9 neter memiliki kemampuan untuk menyalakan energi spiritual dan segala jenis energi. Bukan hanya itu saja, setelah Jiu Yu berevolusi menjadi binatang ilahi, maka api 9 neter tersebut juga akan berevolusi menjadi api 9 dunia bawah. Lebih jauh lagi, jika Jiu Yu menjadi lebih kuat dan benar-benar membangkitkan darah burung abadi kuno di dalam tubuhnya, maka api hitam tersebut tidak akan binasa kecuali Jiu Yu mati. Jika Mu Chen mampu menyelesaikan penggabungan energi spiritual, maka energi spiritual Mu Chen juga akan memiliki kemampuan api 9 neter. Dan energi spiritual yang telah Mu Chen kembangkan akan menjadi lebih kuat daripada energi spiritual orang lain. Jiu Yu menegaskan pada Mu Chen kalau penggabungan energi spiritual sangat menyakitkan. Karena energi spiritual Mu Chen mungkin akan dibakar oleh api 9 neter hingga menyebabkan lebih banyak rasa sakit daripada dilempar ke gunung berapi. Namun jika Mu Chen mampu menahannya dan menyelesaikan penggabungan, maka energi spiritual milik Mu Chen akan berubah. Sayangnya ritual penggabungan energi spiritual tidak bisa dilakukan sekarang ini karena sinkronisasi antara Jiu Yu dan Mu Chen sebelumnya terlalu rendah. Kendati demikian, Mu Chen masih tetap bahagia karena sudah memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya untuk bersaing melawan Lik Xuantong. Di suatu tempat pada siang hari saat ini Luoli pergi menemui Lik Xuantong untuk bertanya tentang apa yang telah pemuda itu katakan pada Mu Chen kemarin. Lik Xuantong hanya menanggapinya dengan senyuman dan kemudian Luoli memperingati Lik Xuantong agar tidak ikut campur lagi dengan urusannya. Senyuman di wajah Lik Xuantong berangsur-angsur memudar. Dia menatap Luoli dan menjawab, meskipun Lik Xuantong berhenti mengganggunya, tetap saja Mu Chen masih akan dihalangi oleh orang lain di masa depan. Bahkan gangguan yang harus Mu Chen hadapi akan 100 kali lebih kuat.
Lik Xuantong bertanya pada Luo Li jika hal tersebut terjadi, maka apa yang akan gadis cantik itu lakukan, dan langsung dijawab oleh Luo Li kalau dia akan mengatasinya sendiri. Luo Li tahu bahwa dia harus memikul tanggung jawab yang besar, tetapi Luo Li merasa sangat bahagia saat berada di dekat Mu Chen. Jadi Luo Li meminta agar Lik Xuantong mengizinkannya menikmati perasaan tersebut selama periode waktu ini, dan Luo Li meminta agar Lik Xuantong tidak ikut campur lagi dengan urusannya. Singkat cerita, Luo Li telah kembali ke asosiasi Dewi Luo. Dan sambil menunggu instruksi Jiu Yu selanjutnya, Mu Chen kini telah mengukir namanya pada posisi pertama peringkat roh menggeser Suling Er, seorang wanita cantik yang terkenal di Akademi Beichang. Meskipun sebelumnya Mu Chen telah diperingatkan bahwa Suling Er adalah adik perempuan dari Suksuan yang menempati posisi ketiga pada peringkat surgawi, Mu Chen tetap tidak peduli akan hal tersebut. Benar saja saat ini Suling Er sangat marah pada Mu Chen karena telah mengeluarkan dirinya dari daftar peringkat roh. Sehingga gadis cantik berkuncir kuda tersebut meminta agar kakaknya membantu mengasih paham Mu Chen. Kemudian kakaknya yang bernama Suksuan tersebut menjawab kalau peringkat roh memang milik siswa baru, dan kakak cantik tersebut bertanya pada Suling Er mengapa dia masih berada di peringkat roh. Suksuan meminta agar adiknya tersebut bekerja keras dan fokus pada peringkat surgawi saja. Suksuan mengatakan bahwa siswa baru yang merebut posisi Suling Er cukup kuat sehingga adiknya tersebut pastinya akan kalah jika melawan Mu Chen. Tetapi Suling Er sudah sangat marah dan merasa malu karena posisinya telah direbut oleh siswa yang baru saja masuk ke Akademi Beichang. Sehingga Suling Er tetap akan memberi pelajaran pada Mu Chen, meskipun kakaknya tidak mau membantu. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghuangnya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 39 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.